Halo semuanya, hari ini saya sangat excited untuk mempresentasikan proyek saya dalam membangun aplikasi multiplatform sistem informasi bakteri. Sebuah platform edukasi interaktif yang saya bangun dari nol menggunakan Django REST Framework untuk backend dan Flutter untuk frontend. Proyek ini dirancang khusus sebagai media pembelajaran anak-anak untuk memahami dunia mikrobiologi dengan cara yang menyenangkan. Aplikasi ini menampilkan katalog lengkap berbagai jenis bakteri dengan informasi detail seperti klasifikasi baik jahat, bentuk visual, habitat, peran dalam kehidupan sehari-hari, dan dilengkapi dengan gambar serta fakta menarik. Yang membuatnya menarik adalah arsitektur yang solid dengan RESTful API yang powerful, responsive design untuk multi-platform, dan user interface yang cocok untuk anak-anak, sehingga belajar tentang bakteri menjadi pengalaman yang menyenangkan. Nah, jadi ini nih dapurnya, aplikasi sistem informasi bakteri yang saya buat. Mari kita jelajahi satu persatu file penting yang bikin aplikasi ini bisa jalan. Pertama, kita lihat struktur foldernya. Ada folder utama bakteri edu backend yang isinya semua magic terjadi. Di dalamnya ada beberapa hal utama. Ada folder bakteria, ini adalah app utama kita, tempat semua logik tentang bakteri hidup. Lalu ada folder bakteri edu, ini adalah project root yang ngatur settingan global. Ada juga folder media, tempat semua gambar bakteri disimpan. Dan ada file environment sebagai environment virtual Python, biar dependensi kita rapih dan gak tabrakan dengan project lain. Sekarang kita mulai masuk ke file model pada folder bakteria. Ini yang paling penting. File model kayak blueprint database kita. Di sini saya mendefinisikan seperti apa struktur data bakteri itu. Jadi, setiap bakteri punya nama ilmiah, diklasifikasikan baik atau jahat, punya bentuk tertentu, dan tentu saja ada fotonya. Selanjutnya, ada file serializer yang masih berada pada folder bakteria. Kalau model bikin struktur datanya, serializer ini kayak translator yang ngubah data Python kompleks jadi JSON yang dimengerti front-end. Serializer ini bikin data dari database jadi format yang bagus buat API. Lalu ada file views. Ini otak aplikasinya. Di sini semua logic bisnisnya. Saya pakai view set yang udah disediain Django REST Framework. Jadi di sini kita bisa filter, search, dan ada custom endpoint khusus. Ada juga file URLs. File ini kayak peta jalan yang nentuin URL mana yang ngarah kemana. Berkat file ini, URL seperti API/bakteria bisa jalan. Selanjutnya ada file admin. Ini dashboard admin buat ngelola data. Saya customize biar lebih user friendly. Jadi, admin bisa dengan mudah manage data bakteri tanpa perlu technical details. Terakhir, pada folder bakteria ada file sheet bakteria. File keren ini buat isi database otomatis dengan data sampel. Jadi, tinggal jalankan satu komen, database langsung terisi secara otomatis. Saya bikin data sampel yang lengkap biar pas testing sudah ada datanya. Sekarang kita masuk pada folder bakteria edu. Yang pertama ada file setting. File ini adalah otak besar dari seluruh project. Semua konfigurasi global ada di sini. Settingan ini yang bikin semua komponen bisa bekerja sama dengan harmonis. Pada folder ini ada juga file URLs seperti pada folder bakteria. Kalau tadi di app bakteria ngatur roots khusus bakteri, file ini ngatur roots global seluruh project. Plus, dia juga handle serving file-file media saat development. Nah, setelah semua programnya selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah migration project kita, juga buat akun super user. Dan terakhir, kita bisa menjalankan project backend kita untuk melihat apakah project backend kita berjalan dengan lancar. Sekarang, kita akan explore Django admin panel, yaitu control panel yang powerful banget, yang otomatis di-generate oleh Django buat ngelola data aplikasi kita.
Ini adalah tempat di mana admin atau super user bisa manage semua data bakteri tanpa perlu tahu coding. Jadi, ini adalah halaman utama admin kita. Di sebelah kiri ada menu-menu yang available, dan di tengah ada info tentang data terbaru yang ditambahkan. Pertama, kita lihat manajemen user. Di sini, kita bisa lihat semua user yang terdaftar di sistem. Untuk project ini, kita punya user atas nama saya sendiri yang adalah super user. Di sini, kita juga bisa mengedit data user dan juga menambahkan data user. Ini yang paling penting. Di sini, kita lihat semua data bakteri yang sudah ditambahkan ke sistem. Kita juga bisa menambahkan data bakteri baru ataupun mengedit data yang sudah ada. Nah, setelah kita explore backend tadi, sekarang kita masuk ke front end-nya nih. Ini adalah bagian yang bakal langsung berinteraksi dengan user. Mari kita jelajahi struktur Flutter project yang saya buat. Jadi, ini adalah struktur project Flutter kita. Yang paling penting adalah folder lib. Ini adalah jantungnya aplikasi kita. Pertama, kita masuk ke file main. Ini adalah pintu masuk aplikasi kita, file yang pertama kali dijalankan. Di sini kita setup provider untuk state management dan tentuin home screen sebagai halaman pertama. Sekarang kita mulai masuk ke subfolder yang ada di folder lib. Pertama ada subfolder models. Di sini ada file bernama bacteria model. Ini adalah blueprint data kita. Model yang mendefinisikan seperti apa struktur dari data bakteri. Model ini membuat data dari API bisa diubah menjadi objek Dart yang mudah digunakan di UI. Lalu ada subfolder service. Di sini ada file bernama API service. Ini jembatan antara front end dan back end. File ini yang ngurus semua komunikasi API. Service ini handle semua HTTP request, error handling, dan parsing JSON ke Dart object. Setelah itu, kita masuk ke subfolder provider yang berisi file bacteria provider. Ini adalah otak state management kita, menggunakan provider pattern untuk mengelola state. Provider ini yang mengelola state, loading state, error state, dan notify UI ketika ada perubahan data. Ada juga subfolder screen. Folder ini berisi semua halaman atau screen aplikasi kita. Ada home screen sebagai halaman utama dengan menu pilihan. Ada bacteria list screen sebagai list semua bakteri dengan search functionality. Ada bakteri detail screen sebagai detail lengkap sebuah bakteri. Ada bakteri type screen sebagai filter bakteri berdasarkan jenis baik atau jahat. Ada shape filter screen sebagai filter bakteri berdasarkan bentuk. Nggak lupa juga ada subfolder widget. Folder ini berisi komponen UI yang reusable. Ada file bacteria card untuk menampilkan item bakteri di list. Ada app bar untuk custom app bar yang konsisten across screen. Dan ada juga loading shimmer effect untuk loading state. Terakhir ada subfolder config yang berisi file app config. File ini berfungsi untuk konfigurasi setting yang global. Central konfigurasi membuat kita mudah untuk mengubah setting tanpa harus edit multiple file. Setelah semua programnya selesai, kita bisa menjalankan aplikasi kita dengan cara memilih device dan mulai menjalankan aplikasi dengan perintah Flutteran. Nah, sebenarnya saya ingin menjalankan aplikasi saya di emulator Android, tapi laptop saya nggak mendukung buat launch emulator Android. Jadi, ya saya memilih menjalankan aplikasi saya di aplikasi desktop, karena lebih ringan. Sekarang, kita akan explore aplikasi front-end sistem informasi bakteri yang sudah jalan dengan live data dari backend Django kita. Mari kita mulai dari home screen. Kita punya 4 elemen menu utama yang sangat simpel. Ada semua bakteri untuk melihat semua koleksi bakteri. Ada bakteri baik khusus bakteri yang bermanfaat. Ada bakteri jahat khusus bakteri yang berbahaya. Dan ada filter bentuk untuk explore berdasarkan bentuk bakteri.
Sekarang kita masuk ke menu semua bakteri. Di sini kita lihat semua 6 bakteri yang ada di database kita. Setiap bakteri ditampilkan dalam card yang rapi dengan gambar bakteri, nama umum, nama ilmiah, jenis badge, hijau untuk baik dan merah untuk jahat, dan badge bentuk sesuai bentuk bakteri. Ini yang keren, fitur pencarian real time. Dengan hanya mengetik lak, langsung keluar hasilnya, Lactobacillus. Ini pakai debouncing technique, jadi tidak search pada setiap ketikan, tapi menunggu user berhenti mengetik sejenak. Di sini juga ada menu yang mengklasifikasikan bakteri berdasarkan sifatnya, yaitu ada bakteri baik dan juga bakteri jahat. Sekarang kita explore menu filter bentuk. Di sini kita bisa lihat bakteri berdasarkan bentuk fisiknya. Nah, itu tadi penjelasan dari project yang saya bangun. Mulai dari back-end yang menggunakan Django, sampai front-end yang menggunakan Flutter. Semua berjalan selaras dengan harmonis menjadi satu kesatuan aplikasi multiplatform. Terima kasih sudah menonton. Oh iya, project ini saya buat sebagai perbaikan nilai mata kuliah pemrograman multiplatform. Semoga dengan project yang saya bangun ini, saya bisa mendapatkan nilai yang lebih baik.